Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Gimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya tidak boleh putus asa, karena semua persoalan di dalam kehidupan kita ini ada jalan keluarnya. Jadi tidak buntu ya, tetap ada jalan keluarnya. Kali ini Kibledek mau membahas tentang Sabtu Pon. Jadi ini masih pembahasan lanjutan dari pembahasan weton yang kemarin ya. Tapi sebelumnya biasanya alangkah baiknya kalau yang belum subscribe, di subscribe, dibunyikan loncengnya, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu tentang channel Kibledek Kantil. Oke, kita lanjut. Dahulu para leluhur kita itu selalu mengamati alam semesta ini. Jadi alam semesta beserta isinya itu diamati, tentang perubahannya, tentang dampak antara satu sama lainnya itu diamati dan diteliti. Kemudian yang menjadikan cikal bakal munculnya namanya ilmu Titen. Ilmu Titen itu ilmu yang mengamati, mempelajari, terus meneliti lah tentang alam semesta ini. Niteni. Jadi kata niteni tepatnya dalam bahasa Indonesia mungkin ya semacam mengamati lah, memahami tentang alam. Lalu ilmu Titen itu dibukukan oleh para leluhur kita, dirumuskan dalam sebuah buku yang namanya Primbon. Jadi Primbon itu adalah rumusan dari ilmu Titen. Jadi ilmu Titen didapat dari kenyataan atau dari sesuatu yang sesungguhnya ada, yaitu alam semesta. Para leluhur kita membuat Primbon ini gunanya agar para penerusnya, generasi penerusnya, anak cucunya bisa mempelajari dan memahami juga tentang alam semesta ini. Itu perjalanan apa sih itu ilmu Titen. Jadi ini sedikit ringkasan ya sebelum masuk ke inti pembahasan. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu Sabtu Pon. Sabtu Pon menurut Primbon, Sabtu itu dengan nilai 9, Pon dengan nilai 7. Jadi Sabtu Pon itu memiliki neptu 16. Neptu 16 termasuk neptu yang sangat besar, neptu yang besar lah. Di atas 10 itu neptu yang besar. Jadi kalau neptu besar menurut Primbon Jawa, untuk urusan keuangan, untuk urusan rezeki itu tidak ada masalah. Kemungkinan besar lancar-lancar saja. Ini faktor langitnya. Belum nanti faktor bumi dan faktor manusianya. Jadi untuk faktor langitnya sebetulnya untuk urusan rezeki lancar-lancar saja. Sabtu Pon itu memiliki sifat lakuning banyu. Orangnya itu teduh, menyenangkan lah. Lakuning banyu dalam bahasa Indonesia jalannya air. Jadi semacam air, meneduhkan, menyenangkan. Yes, pokoknya untuk orang-orang sekitarnya itu membuat nyaman lah, enak. Ini tentang sifat dasarnya. Jadi lakuning banyu. Adapun Sabtu Pon ini memiliki beberapa sisi positif, antara lain dia orangnya tanggung jawab, terus sabar, dia juga fleksibel. Dalam arti fleksibel, dia bisa menyesuaikan keadaan. Jadi dia mengerti tentang keadaan harus bagaimana dia menyikapinya, harus bagaimana keadaan begini, dia memahami lah. Dia orangnya fleksibel, jadi bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Dia orangnya juga tidak mudah emosi. Dia tidak gampang terpancing emosinya. Sifatnya karena mengikuti air,
dia tidak begitu mudah terpancing emosi. Sifat positif lainnya, dia tidak ragu untuk menolong temannya atau menolong orang lain. Jadi dia memiliki sisi positif, dia tidak ragu dalam hal tolong menolong. Dan dia memang benar-benar disukai banyak orang. Jadi sebetulnya Sabtu Pon ini memang orangnya sangat banyak teman ya, karena dia sangat disukai sama banyak orang. Jadi temannya dia sebenarnya banyak. Tapi Sabtu Pon juga memiliki sisi negatif. Sisi negatifnya yaitu dia terlalu ambisi. Ini negatif karena kalau terlalu ambisi, tidak terkontrol, maka dia jadi bisa menjadi dengki. Karena kan kalau ambisi tidak terkontrol, dia itu tidak ingin disaingi. Jadi kalau nanti gesek sama orang yang menyaingi akan timbul masalah. Jadi ini sebenarnya sisi negatifnya dari Sabtu Pon. Jadi dia terlalu ambisi, dia tidak ingin disaingi, dan dia mudah panik. Orangnya itu mudah panik. Dalam artian mudah panik, sebetulnya kalau untuk orang biasa, kabar-kabar ada sesuatu kabar itu sebetulnya biasa, tidak mengkhawatirkan atau bagaimana. Tapi untuk Sabtu Pon itu sudah bisa membuat dia panik. Jadi dia orangnya mudah panik ya. Selain itu dia juga mudah curiga. Jadi kalau dia untuk percaya sama orang itu memang agak susah, karena dia ada sisi negatifnya, yaitu dia mudah curiga. Jadi dia tadi ambisi, terlalu ambisi, dia tidak ingin disaingi, mudah panik, curiga. Satu lagi, dia orangnya juga sedikit angkuh ya, karena dia berambisi. Kadang kalau dilepas kontrol, dia orangnya menjadi terlihat sedikit angkuh. Sebetulnya ini sisi negatifnya bisa ditekan kalau dari Sabtu Pon menyadari tentang sisi negatifnya. Makanya gunanya Primbon itu sebetulnya untuk introspeksi diri kita juga. Jadi kita sedikit banyak mengerti watak kita, sifat kita bagaimana. Jadi kalau ada sisi negatif bisa kita tekan, bisa kita perbaiki. Kalau ada sisi positif bisa kita maksimalkan biar berguna untuk banyak orang. Untuk masalah jodoh, Sabtu Pon ini cocok dengan Neptu yang jumlahnya 8, 13, 18. Jadi 8, 13, 18, yaitu antara lain Selasa Legi, Senin Wage, Senin Pahing, Minggu Kliwon, Kamis Legi, Jumat Pon, Sabtu Wage, Sabtu Pahing. Itu yang menurut perjodohan. Kalau Sabtu Pon memiliki jodoh yang weton Neptunya 8, 13, 18, itu untuk berkeluarga dia selalu harmonis, terus kecukupan, sandang, pangan, papan, semuanya itu tercukupi, harmonis, dan jarang ada cekcok karena saling melengkapi. Jadi dari sisi positif negatifnya itu saling melengkapi. Jadi bisa menetralisir salah satunya, bisa memperkuat sisi positifnya. Untuk Sabtu Pon, pekerjaan yang cocok dia adalah semacam peneliti, ilmuwan, seniman. Ya pokoknya dia yang tidak di bawah tekanan atau tidak menjadi karyawan. Dia harus menggunakan otak, kemampuan otaknya lah, bukan kemampuan otot. Jadi dia lebih cocok kepada semacam peneliti, ilmuwan, atau seniman yang memiliki kreativitas. Kalau dari Sabtu Pon mau berbisnis atau membuka usaha, itu cocoknya yang masih berbau unsur air.
Kalau mau menjadi petani ya bisa, karena ada unsur airnya. Padi itu ada unsur airnya, atau ternak ikan atau semacamnya lah, atau menjual tumbuhan yang pokoknya yang berhubungan dengan unsur air. Kalian bisa sendiri mencari yang ada hubungannya dengan unsur air, itu sangat cocok usahanya bagi Sabtu Pon. Oke, di sini kalian boleh percaya, boleh tidak, karena di sini intinya adalah untuk introspeksi kita sendiri, untuk introspeksi pribadi kita. Yang Sabtu Pahing bisa untuk introspeksi dirinya, kalau ada kekurangan bisa diperbaiki, kalau mempunyai kelebihan bisa ditingkatkan. Kalian boleh percaya, boleh tidak, itu monggo. Oke, di sini hanya sebagai kasanah ilmu kita agar bisa melestarikan ilmu titan yang dibuat para leluhur kita, karena itu hasil pengamatan ratusan hingga ribuan tahun. Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan putus asa. Salam Ki Bledek.